Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan etika dalam pergaulan di Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masya Allah, Umi, ini etika yang bagus sekali. Tidak boleh don, prasangka aja nggak boleh, apalagi suudzon, berburuk sangka. Tapi faktanya banyak loh yang begitu di media sosial, sampai saya katakan ini tulisan-tulisan sampah yang luar biasa. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan umat Islam di bulan Ramadan, tentunya kita tidak ingin puasa kita nggak ditoleh sama Allah seperti yang kita bincangkan tadi. Apa sebaiknya tips dari Umi tetap memerankan diri dalam era digital dengan media sosial, tapi tidak membuang pahala dia di bulan Ramadan? Berinteraksilah dengan media sosial berdasarkan kepentingan, bukan keinginan. Kebutuhan lah ya. Ya, kebutuhan, apa yang kita butuhkan, dan kita berhajat apa, tujuannya untuk apa, itu penting. Karena ibu sering kan bikin caption atau tulisan tapi nggak ada tujuan. Iya. Sekedar pakai lipstik, bibirnya begini. Dipoto. Dipoto. Nah ini kan menandakan sebenarnya nggak ada tujuan. Nggak ada. Apa yang dia pamerkan gitu? Iya. Begitulah makanya tadi kalau kita bicara keinginan, di situ terselubung syahwat. Iya kan? Dan syahwat itu cenderung dan lebih banyak kepada kesesatan. Ya, makanya hati-hati, terutama ini jaga Ramadan. Ya. Baik. Ramadan itu adalah benteng. Ramadan itu beberapa waktu lalu kita bahas perisai. Iya, betul. Iya, tameng. Nah, mestinya saat kita melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya yang puasa ini bibir, tetapi juga ini jari jemari. Ya. Lebih layak ketika jari ini lebih manis lagi kita gunakan untuk berzikir. Lebih indah lagi bagi ibu-ibu ini digunakan untuk meramu menu makanan sore hari. Itu boleh di-share ya? Boleh di-share. Lebih indah lagi membuka lembar demi lembar mushaf Al-Quran. Ya, maka tentu ini pilihan yang terbaik buat kita. Yang kemudian selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena seorang mukmin itu tidak pernah dia ini merasa dirinya sendiri. Baik dalam ketika dia bersama ataupun dalam keadaan tidak ada orang lain. Sesungguhnya pengawasan Allah itu berada pada kita semua. Dan suatu hari kita akan membuka buku kita, catatan kita masing-masing. Istri tidak sempat lagi buka buku suaminya. Ya. Dan suami juga tidak sempat lagi buka catatan-catatan istrinya. Karena kita disuruh membaca Iqra kitabak, baca nih kitabmu. Nah, maka Ramadan ini harusnya menjadikan gadget kita ini gadget yang soleh, manfaat. Kita kirim waktu sholat. Masya Allah, bikin video lagu-lagu Islami. Bikin video lagu-lagu Islami, membangkitkan girah untuk semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Al-Quran. Masya Allah. Bimbingan tahsin. Ya Allah. Ya, bagaimana seseorang bisa baca Quran dengan baik, makharijul hurufnya itu ketika ada videonya. Masya Allah. Iya, karena kalau dia baca itu tidak keluar langsung. Nah, maka gunakan sebaik-baiknya untuk belajar Quran, mendengarkan tausiah agama. Ada teman minta resep, kasih. Satriza, istrinya minta, Umiyati, tolong bikinin resep bagaimana menu berbuka ala Umi. Masya Allah. Gaya Betawi. Mas Rija kan dari mana? Saya Bali. Bali. Nah, tukeran kita nanti. Iya. Bikinin nasi apa Bali? Saya akan bikin ayam betutu. Ayam betutu. Nah, itu belum bisa. Itu kita saling sharing sesuatu yang manfaat, membangkitkan
selera makan keluarga, tentu satu hari ini akan menjadi konten yang sangat positif dan manfaat. Nanti kalau kitanya masuk surga, HP kita ngikut. Masya Allah. Karena alih-alih nanti ada yang masuk surganya cuma HP-nya doang Mas Rija. Orangnya enggak. Orangnya enggak, karena HP-nya azan, orangnya masih tidur. Oh, Masya Allah. HP-nya nyuruh ngaji, orangnya lagi baca status. Iya, iya. HP-nya adzan, orangnya nggak sholat. Nggak sholat. Umi, ini akan menjadi a lot of the big event. Betul. Di mana Ramadan hadir harusnya memberikan warna. Iya, Bagaimana tersendiri, setelah ini kita akan menggunakan media sosial untuk isi-isi atau kontennya yang sifatnya adalah surgawi. Bukan nerakawi Betul. ya. Tapi surgawi. Iya. Jadi Ramadan ini tarbiyah, penggemblengan. Apa namanya lagi masa-masa di mana kita diajarkan pengendalian diri. Diharapkan setelah Ramadan itu menjadi sebuah modal untuk bagaimana kita bisa ngerem. Makanya selalu Allah hadirkan dan kita bersyukur bisa sampai lagi. Tapi jangan sampai kita nggak lulus-lulus jadi alumni Ramadan. Iya. Iya. Jadi memang intinya de-information ini merupakan salah satu yang tidak bisa dibendung. Teknologi Iya. yang ada bagian dari yang akan berada di sekitar kita, tetap remote-nya adalah myself. Kita sendiri Betul. yang akan mengontrol sejauh mana perkembangan teknologi ini kita manfaatkan ke depan. Betul. Tapi saya rindu tuh Mi, rindu konten-konten yang membangun dakwah Quran, Masya Allah. Apa jadinya kalau semua isi dari media sosial itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan membuat hidup kita lebih nyaman dan tenang. Betul. Gitu. Baik Umi, kita akan membahas lagi. Tapi sebelumnya An-Nabawi akan mengajak kita menikmati sajian khusus dengan nasihat-nasihatnya. Silakan. Tanamkanlah di dalam lubuk hatimu, jujurkanlah di dalam sikap hidupmu, baktilah pada orang tuamu, hindarkanlah larangan Tuhanmu, agar menjadi anak yang soleh. Itulah yang jadi harapan orang tuamu. Selagi usiamu masih muda, kerjakan